Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahri Alpino dari SMKN 4 Bogor. Kali ini kita akan melanjutkan materi MTCNA yaitu materi keempat yaitu akses mikrotik. Nah, gimana sih kita akses mikrotik dan bisa dari mana saja? Nah, metode akses router OS. Nah, yang pertama ada keyboard. Keyboard ini langsung di PC ya, dan ada text base-nya. Dan ada serial console. Serial console ini memakai kabel serial dan menggunakan text base. Dan ada remote server yaitu layer 3 dan text base juga dan membutuhkan IP. Dan Winbox layer 2 text base ya memakai GUI dan VTP layer 3 text base dan menggunakan IP. Dan ada IP socket menggunakan socket programming, dia membutuhkan IP dan quick set dan with big, itu menggunakan HTTP ya protokolnya yaitu layer 3 menggunakan text back ya, GUI ya, dan net IP juga. Dan ada MAC Telnet layer 2, dia membutuhkan text base dan tidak membutuhkan IP. Dan ada MikroTik Tech app Android iOS, dia lengkap ya teman-teman. Dan ada lokal Winbox terminal menu, terminal Winbox ya teman-teman. Nah, akses router with Winbox menggunakan Winbox aksesnya. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau Real Device. Port LAN-nya ke Real Device ke Ether 2 ya teman-teman. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Dan available access by MAC and IP address. Aksesnya bisa menggunakan MAC address dan IP address. Dan defaultnya usernya admin dan passwordnya kosong ya teman-teman, seperti ini. Dia menggunakan IP dan loginnya admin dan passwordnya kalau default belum ada ya teman-teman. Tapi kalau yang zaman sekarang sudah ada di label mikrotiknya teman-teman. Nah, ini tampilan Winbox yang dulu ya teman-teman, yang versi 3.21. Dan jika tidak menggunakan Real Device, kita bisa menggunakan akses virtual mikrotik menggunakan Pinet Lab. Nah, Pinet Lab ini seperti Cisco Packet Tracer ya teman-teman, tapi Pinet Lab ini bisa beberapa vendor ya, nggak Cisco doang. Pinet Lab alat emulator jaringan paket. Persiapan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antara ISP dengan router, connect virtual mikrotik using Winbox. Nah, kita coba ini dulu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Pinet Lab. Nah, saya sudah menginstalnya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP untuk login ke Pinet Lab-nya menggunakan Firefox. Nah, ketika kalian IP-nya di sini, nah di browser kita bikin topologi baru seperti ini. Misalkan name-nya mikrotik dan ada di teman-teman. Nah, di sini saya sudah menginstal CHR mikrotik ya teman-teman, yaitu perangkatnya. Dan untuk menambahkan mikrotiknya mikrotik router OS. Di sini yang kita hapus di menu options dan save. Nah, untuk mendapatkan IP-nya kita membutuhkan IP dari ISP ya teman-teman. Sorry, salah. Nah, kita networknya di sini kita ganti manage cloud dan networknya kita ganti ISP. Save. Nah, kita hubungkan teman-teman. Hubungkan ke router mikrotiknya, save.
dan kita start. Karena kita tunggu. Nah, karena saya menggunakan konsol, jadi menggunakan putih ya teman-teman. Tunggu, ini lagi loading. Nah, defaultnya admin ya teman-teman, admin, dan passwordnya karena masih default tidak ada, kosong, kita enter saja. Jadi di sini kita ya saja dan enter. Nah, passwordnya kan kita masih default, jadi Ctrl+C saja. Nah, kita coba untuk IP-nya, IP address print. Nah, di sini kita udah mendapatkan IP ya teman-teman, IP dari ISP-nya. Nah, dengan menggunakan IP ini kita akan login ke Winbox. Di sini saya sudah mempunyai file Winbox-nya. Winbox. Nah, kita login ke Winbox. Kita buka Winbox-nya teman-teman. Nah, kita akan menggunakan IP-nya. Ini sama kan teman-teman dengan IP di sini sama. Nah, sudah bisa teman-teman masuk ke mikrotiknya ya teman-teman. Ke mikrotik dari Pinet Lab-nya dan kita lihat IP-nya sama kan teman-teman. Nah, IP-nya sama tuh teman-teman dan enter 1. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tadi menggunakan Webik. Mengakses router with Webik. Webik diperkenalkan sejak routers versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Dia support IP versi 4 dan 6, support HTTP and HTTPS sebagai alternatif Winbox. Jika Winboxnya lagi error atau kalian belum mempunyai aplikasi Winbox, alternatifnya Webik ya teman-teman. Untuk akses router bot via Webik bisa dengan mengetikkan IP router pada browser seperti HTTP. Nah, di sininya isi IP router. Sama ya, kayak mencari VirtualBox. Kita menggunakan Chrome saja. Sama seperti mencari Pinet Lab ya teman-teman. 192 IP-nya tadi berapa? Salah. IP-nya 192, 168, 185, 135 teman-teman. 168, 185, 135. Nah, sini langsung login ya teman-teman, sama saja seperti VirtualBox sebenarnya, tapi ini sebagai alternatif. Nah, ya kan sama kan? Nah, sama. Nah, sama seperti VirtualBox. Nah, di VirtualBox juga ada untuk mempercepat yaitu QuickSet. Nah, QuickSet ini untuk mempercepat konfigurasi ya teman-teman, tapi konfigurasinya untuk wireless. Karena sekarang kita tidak memakai wireless, jadi tidak akan pakai QuickSet ya teman-teman. Nah, di sini untuk mempercepat saja QuickSet untuk mempercepat konfigurasi. Bisa kita lanjutkan. Selanjutnya ada melewati Remote Access Telnet atau SSH. Nah, based on Terminal Command Line Interface. Akses router via text atau CLI Command Line Interface dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, dan Neo Terminal yaitu Winbox dan terminal Webik. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan skripsa mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya teman-teman. Nah, kita akan menggunakan PuTTY ya teman-teman, kita coba menggunakan PuTTY.
Nah, untuk melihatnya di sini di sistem service, mana service, sistem service atau spesial login ya teman. Tidak. Nah, karena di sini masih default, kita akan menggunakan putih saja. Nah, karena default SSH itu portnya 22, kita tinggal masukkan IP-nya 192.168.135 ya teman-teman. Open. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah terhubung ya teman-teman. Kita accept admin lalu ngebak ya teman-teman. Bentar, kita masuk lagi 192.168.185.135. Tunggu. Nah, admin. Nah, di sini caca lagi nih, kita lihat apakah sama dengan IP-nya. IP add print. Nah, sama kan teman-teman. Jadi kita sudah memasuki perangkatnya menggunakan SSH. Kita lanjut menggunakan serial console. Nah, untuk serial console ini di real device ya teman-teman. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Nah, serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install remote via serba. Serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9, menggunakan program hyperterminal atau baud rate 115.200, data bits 8, parity non stop bits, dan follow control. Nah, thank you. Sampai di situ saja ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan teman-teman, dan teman-teman semoga mengerti. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.